Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khotim Fadli. Kita akan membahas tentang menghadapi persaingan. Sebelumnya kita sudah mengulas tentang menghadapi persaingan. Kita ulas kembali bahwa persaingan adalah keadaan di mana perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing-masing dalam rangka meraih pelanggannya. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang pengantar menghadapi persaingan. Oke, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang jelek mengabaikan pesaing, sementara perusahaan rata-rata akan meniru pesaing, dan perusahaan yang menang akan mengungguli pesaing. Ada 5 model kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam suatu industri. Nah, bisa dilihat di sini The 5 Forces the Shape Industry Competition. Ini menurut Michael Porter. Jadi ada 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam suatu industri. Apa saja? Yang pertama yaitu ancaman bagi pendatang baru, kemudian kekuatan daya tawar pemasok, kemudian kekuatan daya tawar pembeli, kemudian ancaman bagi produk pengganti, dan tingkat persaingan dengan kompetitor. Selanjutnya kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Kita tahu bahwa masuknya pendatang baru berakibat pada peningkatan kapasitas produksi tambahan yang dapat berakibat pada penurunan laba perusahaan. Karena apa? Karena adanya pendatang baru, maka akan semakin banyak produk yang beredar atau ada tambahan produk yang diproduksi oleh usaha baru tersebut. Sehingga otomatis penurunan laba pada satu perusahaan awal akan berkurang. Nah, pendatang baru mendesak perusahaan lama untuk selalu efektif dan efisien. Ini akibat dari adanya pendatang baru. Jika terjadi kesulitan oleh pendatang baru masuk, berarti bisa jadi telah terjadi hambatan masuk pada pasar, atau yang lebih kita kenal dengan entry barrier. Nah, apa itu entry barrier? Adalah faktor-faktor yang memperkecil peluang perusahaan baru untuk memasuki suatu usaha, suatu industri atau pasar. Nah, faktor itu bisa disengaja, misalnya apa? Misalnya skala ekonomi, atau faktor yang tidak disengaja, atau faktor yang disengaja, misalnya penetapan harga predatory atau predatory pricing, yang mana penjual produk dengan harga yang sangat rendah yang tujuannya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing. Nah, jenis hambatan masuk di sini ada beberapa. Yang pertama adalah skala ekonomi. Sebagai peningkatan skala produksi yang dibarengi pengurangan biaya per unit. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk diperoleh oleh pengertian produk unik oleh konsumen karena iklan yang efektif dalam jangka panjang. Kemudian kebutuhan modal, besaran dana yang akan digunakan untuk kegiatan fungsi-fungsi bisnis. Keempat, akses ke jaringan distribusi. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah melalui persyaratan izin, lisensi pemerintah, dan kontrol. Nah, setelah ancaman pendatang baru, yang kedua adalah kekuatan daya tawar pemasok. Nah, pemasok dapat meningkatkan harga dan mengurangi kualitas produk untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap perusahaan yang bersaing dalam industri. Nah, kenaikan harga barang pemasok jika tidak dapat diikuti oleh perubahan struktur biaya akan mengurangi laba perusahaan. Kekuatan daya tawar pemasok, di mana sekelompok supplier mempunyai tawar-menawar tinggi ketika apa? Ketika kelompok supplier didominasi oleh perusahaan besar dan lebih terkonsentrasi daripada industri yang dilayani. Perusahaan industri bukan pembeli penting bagi supplier, sementara bahan baku pemasok input paling penting bagi perusahaan. Nah, itu pemasok punya daya tawar. Kemudian perusahaan supplier atau pemasok mampu melakukan forward integration. Apa forward integration? Yaitu integrasi ke depan, yang mana strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor hingga retailer. Contohnya apa? Contohnya PT Kimia Farma
membangun jaringan apoteknya, yaitu apotek kimia farma, atau contoh-contoh lain misalkan perusahaan yang mampu membuat bengkel, perusahaan Honda kemudian membuat bengkel onderdilnya sendiri. Nah, kemudian perusahaan industri hanya membeli sejumlah kecil dari barang pemasok. Kemudian produk pengganti yang memuaskan tidak tersedia. Selanjutnya kita ulas yang ketiga, yaitu kekuatan daya tawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar terjadi ketika produsen berusaha memaksimalkan laba dan pembeli menghendaki produk dengan harga serendah mungkin dengan kualitas yang lebih tinggi. Para pembeli mempunyai daya tawar yang tinggi ketika apa? Ketika membeli dalam jumlah besar dari output produksi. Nah, jadi membelinya dalam jumlah besar, sehingga pembeli mempunyai kemampuan backward integration atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Nah, ini biasanya jumlah pemasoknya sedikit sementara pesaing sangat banyak. Perusahaan ingin pasokan bahan baku yang cepat, sedangkan pemasok yang ada tidak mampu menyediakan dan sangat mahal. Contohnya apa? Contohnya PT Gudang Garam Internasional memiliki pabrik kertas rokok di Afrika. Selain juga memiliki pabrik kertas rokok di Kediri dengan nama PT Surya Zigzag. Nah, kemudian yang ketiga, sifat produk yang dibeli tidak mempunyai diferensiasi yang membedakan dengan produk lain. Porsi pembelian merupakan bagian terbesar dari biaya pembeli. Kemudian pembeli dapat beralih ke barang pengganti karena switching cost yang lebih rendah. Jadi adanya barang pengganti itu sementara switching cost-nya rendah atau selisih biayanya rendah. Oke, kekuatan yang mempengaruhi persaingan yang keempat berikutnya adalah ancaman produk substitusi atau barang yang dapat menggantikan fungsi atau kegunaannya. Nah, perusahaan yang berada dalam suatu industri tertentu akan bersaing pula pada produk substitusi. Produk substitusi itu apa? Adalah produk yang berada di luar industri tertentu yang mempunyai atau melakukan fungsi serupa dengan produk yang dihasilkan suatu industri. Jadi, sebagai pemasar harus memahami karakter produknya, karena untuk memenangkan persaingan pada kompetisi pemasaran sangat dibutuhkan pemahaman yang cukup untuk membaca situasi yang ada. Nah, contoh produk substitusi ini misalkan pulpen dengan pensil, kemudian nasi bisa dengan mie instan yang punya fungsi sama sebagai sumber energi, dan lain-lain. Produk substitusi secara strategik layak diperhitungkan atau bahkan menjadi ancaman yang kuat bagi industri. Bila apa? Bila kualitasnya relatif mampu menandingi kualitas produk industri. Kemudian produk substitusi memberi nilai manfaat yang relatif sama dengan produk industri. Produk substitusi harganya cenderung menjadi semakin murah. Produk substitusi dihasilkan dalam skala besar dan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian biaya peralihan atau switching cost tidak signifikan bagi konsumen bila berpindah ke produk substitusi. Nah, ini produk substitusi akan menjadi diperhitungkan ketika terjadi hal-hal yang dibahas ini. Selanjutnya, kekuatan yang mempengaruhi persaingan yang kelima adalah intensitas persaingan di antara para kompetitor. Sebagian besar perusahaan dalam suatu industri satu sama lainnya saling tergantung, karena tindakan yang diambil biasanya merupakan tindakan kompetitif. Hal ini terjadi karena di antara perusahaan berupaya merebut posisi bersaing melalui persaingan harga, perang iklan, maupun bersaing melalui pengenalan produk baru. Nah, tingkat persaingan di antara perusahaan dalam industri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja faktor itu? Yang pertama adalah jumlah pesaing dan pesaing yang seimbang. Misalkan di sini dulu ada McD dan Burger King. Kemudian yang kedua, tingkat pertumbuhan industri yang lambat. Kemudian yang ketiga, total biaya tetap. Kemudian yang keempat adalah hambatan keluar tinggi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi persaingan di antara perusahaan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis pesaing. Nah, ada 6 posisi bersaing dalam pasar.
Yang pertama adalah dominan. Dominan di mana? Mengontrol perilaku pesaing lain dan mempunyai pilihan yang luas dan strategis. Berikutnya adalah strong, yaitu dapat mengambil keputusan independen tanpa membahayakan posisi jangka panjang perusahaan. Jadi ini harus dianalisis, apakah strong atau tidak. Kemudian favorable, yaitu mempunyai peluang di atas rata-rata untuk mempertahankan posisinya. Kemudian tenable, yaitu memiliki peluang di bawah rata-rata untuk memperbaiki posisinya. Nah, ini harus dilihat pesaingnya seperti apa. Kemudian weak, memiliki kinerja yang tidak memuaskan, berarti ada peluang untuk memperbaiki. Apakah dia ada peluang untuk memperbaiki atau tidak? Ya kan? Nah, kalau mungkin dia masih ada peluang, ya kita tetap bisa masuk. Tidak ada peluang untuk memperbaiki, kita justru akan sangat bisa untuk masuk. Kemudian non-viable, yaitu tidak memiliki kinerja yang memuaskan dan tidak ada peluang untuk diperbaiki. Oke. 3 variabel untuk memantau saat menganalisis pesaing. Yang pertama adalah share of market, yaitu pangsa pasar, pangsa pesaing atau pasar sasaran. Jadi kita harus lihat variabel ini. Kemudian share of mind, yaitu pangsa ingatan, yaitu persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan. Misalnya apa? Misalnya kita ajukan pertanyaan atau kita melakukan survei. Sebutkan perusahaan pertama dalam industri ini yang ada dalam pikiran Anda. Nah, kira-kira industri yang sama dengan perusahaan saudara melakukan survei, kemudian ternyata yang disurvei menyebutkan perusahaan lain, maka pangsa ingatan prosentasenya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah share of heart, yaitu pangsa hati. Persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan. Misalnya apa? Sebutkan perusahaan yang produknya lebih Anda sukai untuk dibeli. Jadi produk apa yang paling dia sukai untuk dibeli. Jadi yang dalam hati, yang sudah merasuk dalam hati. Nah, selanjutnya dalam persaingan kita juga harus menyeleksi pesaing agar dalam menghadapi pesaing kita tidak bunuh diri. Artinya kita melihat, oh pesaing kita bisa kita saingi atau enggak. Nah, untuk menyeleksi pesaing bisa dilihat pesaing kuat vs pesaing lemah. Kebanyakan perusahaan mengarahkan sasaran mereka ke pesaing yang lebih lemah karena membutuhkan lebih sedikit sumber daya per poin pangsa pasar yang akan diperoleh. Nah, kemudian pesaing dekat versus pesaing jauh. Nah, kebanyakan perusahaan bersaing dengan pesaing yang paling menyerupai dengan mereka. Contohnya apa? Contoh misalkan mobil Chevrolet dengan Ford, ya kan? Nah, itu kan paling dekat secara harga sama, secara fasilitas hampir sama. Nah, Chevrolet dan Ford ini tidak bersaing dengan Jaguar, yang otomatis secara harga juga beda, secara fasilitas juga beda. Jadi yang paling dekat mana, yang jauh mana? Yang dekat Chevrolet berarti dengan Ford, yang jauh dengan Jaguar. Kemudian yang ketiga adalah pesaing baik vs pesaing buruk. Nah, dalam setiap industri pasti kita akan menemui pesaing yang baik dan buruk. Nah, untuk pesaing yang baik kita bisa kerjasama, ya kan? Kita bisa melakukan kemitraan dengan pesaing tersebut. Sementara dengan pesaing buruk bisa juga kita melakukan persaingan secara sungguh-sungguh, sehingga ketika dia benar-benar buruk, artinya dia bersaingnya dengan cara tidak sehat, maka kita harus maksimal untuk bersaing dengan dia. Oke, selanjutnya 4 langkah utama merancang sistem intelijen persaingan. Jadi kita harus merancang nih dalam persaingan. Nah, apa saja langkahnya? Yang pertama adalah pembentukan sistem. Kita bentuk dulu sistemnya nantinya seperti apa. Kemudian kita pengumpulan data, melakukan pengumpulan data. Kemudian yang ketiga evaluasi dan analisis data. Setelah data terkumpul kita evaluasi, kita analisis. Kemudian yang keempat adalah penyebarluasan informasi dan pemberian tanggapan. Nah, ini adalah 4 langkah yang bisa kita lakukan dalam proses intelijen persaingan. Nah, dalam persaingan kita tidak hanya menganalisis pesaing, tapi kita juga harus menganalisis pelanggan. Ya kan? Karena apa? Karena tujuan
bersaing itu sasaran utamanya adalah sama-sama ingin mencari pelanggan. Nah, analisis nilai pelanggan ini yang pertama adalah mengidentifikasi atribut utama yang dihargai pelanggan, menilai tingkat kepentingan kuantitatif atribut-atribut yang berbeda. Kemudian menilai kinerja perusahaan dan pesaing mengenai perbedaan nilai pelanggan yang dibandingkan berdasarkan tingkat kepentingan yang ditetapkan. Kemudian mengkaji bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu membuat peringkat mengenai kinerja perusahaan dibandingkan dengan pesaing utama tertentu dengan berdasarkan atribut-atribut. Kemudian memantau nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Nah, ini beberapa strategi yang dapat digunakan dalam persaingan. Nah, strategi bersaing untuk para pemimpin pasar yang pertama adalah bisa dengan memperluas pasar keseluruhan. Dengan cara apa? Dengan mencari pelanggan baru. Jadi bagaimana pelanggan ini bisa lebih luas? Artinya kita sudah punya pelanggan di sini, kita berusaha mencari atau memperluas pasar dengan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Kemudian yang kedua adalah strategi penetrasi pasar, yaitu mereka yang mungkin menggunakannya tapi ternyata tidak digunakan. Nah, ini penetrasi pasar. Kelihatannya di sana menggunakan tapi ternyata tidak digunakan. Kemudian yang ketiga adalah strategi segmen pasar baru, mereka yang tidak pernah menggunakan. Nah, ini kita berarti mengenalkan kepada orang-orang baru agar orang baru itu menggunakan produk yang kita tawarkan. Ini strategi segmen baru. Kemudian strategi ekspansi geografis, mereka yang tinggal di tempat lain. Artinya misalkan kita punya wilayah di sini, ternyata kita memasarkan apa? Oh, di sini dipasarkan misalkan mie, ya kan, mie instan, ada Indomie, ada mie sedap. Kemudian bagaimana tidak hanya di Indonesia geografis ini, maka bisa kita tawarkan di negara lain, misalkan oh di Amerika, oh di Afrika, mereka mau ndak gitu kan, kita tawarkan ke mereka. Jadi ekspansi geografis. Kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan pangsa pasar. Jadi selain kita mencari, menambah, kita juga harus mempertahankan pangsa pasar kita. Ini adalah strategi pesaing untuk para pemimpin pasar. Kemudian strategi penantang pasar. Nah, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menantang pasar, ya kan. Jadi kalau kita punya usaha, kemudian kita mau masuk ke dunia yang lebih besar lagi atau lebih luas lagi, kita harus berani menantang pasar. Nah, strateginya seperti apa? Ini misalkan ada strategi rusuk. Strategi rusuk ini merupakan nama lain dari mengidentifikasi pergeseran-pergeseran segmen pasar yang menyebabkan celah-celah berkembang, lalu masuk untuk mengisi celah itu serta mengembangkannya menjadi segmen yang kuat. Kemudian yang kedua adalah serangan mengepung. Nah, ini merupakan usaha untuk meraih bagian yang besar dari daerah musuh melalui serangan kilat terpadu. Kemudian yang berikutnya adalah serangan frontal, yakni si penyerang menyamai produk, iklan, harga, dan saluran. Berikutnya adalah serangan menghindar. Ini merupakan serangan yang paling tidak langsung. Maksudnya apa? Maksudnya menghindari musuh dan menyerang pasar yang lebih mudah. Jadi kalau kita mau mencari pasar yang lebih luas, ternyata oh kok kelihatannya pasarnya ini terlalu berat, akhirnya menghindar, mencari pasar yang lebih mudah. Kemudian serangan gerilya, yakni melakukan serangan-serangan kecil dan berkala untuk mengganggu dan menurunkan semangat musuh serta akhirnya memperoleh tempat permanen. Nah, kemudian strategi penyerangan khusus. Nah, ada beberapa strategi penyerangan khusus yang bisa kita lakukan. Misalkan apa? Di sini ada strategi diskon harga. Jadi kita menentukan oh diskon harga berapa persen, harga. Misalkan pada waktu mendekati hari raya, produk ini diskon 10%, produk ini diskon 20%. Oh pembelian 2 diskon 50% dan lain-lain. Kemudian strategi barang lebih murah. Nah, ini bisa jadi oh di sana sama-sama barangnya, misalkan ayam geprek di sana harganya 10.000, kita bersaing lebih murah, ayam geprek harga 8.000. Kemudian strategi barang yang bergengsi,
Misalkan fokus pada barang yang bergengsi saja. Kemudian strategi penganekaragaman produk. Misalkan kita punya bervariasi produknya. Kemudian strategi inovasi produk. Produknya sama, tapi kita punya inovasi yang berbeda, gitu kan. Kemudian strategi peningkatan pelayanan. Misalkan ini yang dijual maksimalnya adalah pelayanan. Oh, sama-sama. Misalkan di dunia jasa ojek online. Oh, yang dijual pelayanannya lebih maksimal yang A apa yang B, gitu kan. Kemudian inovasi distribusi, pendistribusiannya seperti apa. Kemudian periklanan intensif, kemudian strategi pengurangan biaya manufaktur. Oke, nah, kemudian strategi pengikut pasar. Selain strategi khusus, kita juga bisa strategi pengikut pasar, yaitu counterfeiter, yang mana kita sebagai pemalsu. Nah, kemudian cloner atau pengcloning, imitator atau peniru, dan adapter atau pengadaptasi. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan strategi pengisi celah pasar, yaitu spesialis pemakai akhir. Misalkan, oh, pemakai akhirnya mana? Kita spesialisnya ke sana. Misalkan barang-barang yang langsung makan, ya kan, pemakai akhir. Kemudian spesialis lever vertikal. Kemudian spesialis ukuran pelanggan. Nah, misalkan dengan baju, oh, baju ukuran apa? Ukuran kita spesialisnya di apa? Oh, ukuran baju sekian, XL, L. Oh, spesialis ukuran baju yang besar, big, misalkan triple XL, gitu kan, XXXL. Jadi bagi orang-orang yang mungkin punya badan yang besar. Nah, kemudian spesialis pelanggan tertentu. Kemudian spesialis geografis, misalkan, oh, kita di wilayah pegunungan punya apa? Nah, mengisi celah-celah spesialisnya. Kemudian spesialis produk, kemudian spesialis keistimewaan produk, kemudian spesialis mutu atau harga, spesialis pelayanan. Nah, ini misalkan jasa tadi, spesialis, oh, orang yang lebih suka dilayani tidak perlu keluar masuk, jadi dia maunya dilayani. Berarti perusahaan jasa ini harus mencari pelayanan yang cocok dengan mereka. Kemudian spesialis saluran. Nah, berdasarkan uraian yang kita bahas di atas, maka sebenarnya poin penting kita, misalkan nantinya sebagai pemasar atau sebagai pemilik perusahaan atau sebagai manajer pemasaran, harus memahami karakter setiap produknya. Karena apa? Karena untuk memenangkan persaingan pada kompetisi pemasaran sangat dibutuhkan pemahaman yang cukup untuk membaca situasi yang ada. Nah, tren yang terjadi dan ramalan permintaan yang akan datang harus diketahui. Gimana caranya? Ya, itu tadi, kita harus mengetahui kondisi pasar, kita harus memahami kondisi masyarakat, kita harus memahami produk-produk yang akan kita tawarkan atau karakter dari produk kita. Oke, itu sedikit pembahasan dari kita terkait menghadapi persaingan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan saya Khodim Fadli pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.